Halo sahabat peternak di seluruh Indonesia. Senang sekali ya kita ketemu lagi hari ini di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Kami dari Kali Orang Agrofarm akan mereview ya tentang pemanfaatan kotoran ayam di kandang ayam petelur untuk tanaman. Oke, semoga sahabat semua dalam keadaan yang sehat, dihindari dari segala virus ataupun penyakit yang sedang melanda di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan tentunya kita juga tetap waspada dan menjaga kesehatan masing-masing. Oke, kebetulan saat ini saya lagi ada di kolong kandang ayam petelur yang terletak di Jalan Kelut nomor 1 SP3 Kali Orang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, jadi kolong kandang ini lumayan tinggi ya sahabat. Jadi tingginya sekitar 2 meter dari permukaan tanah ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk menghindari atau menjauhkan ayam dari dia mencium kotorannya sendiri atau amoniak, kemudian memperlancar sirkulasi udara, dan yang terpenting adalah memudahkan kita ketika kita sedang beraktivitas di kolong kandang. Misalnya kita sedang membersihkan kolong kandang ataupun kita sedang mengisi kotoran ayam ke dalam karung untuk dijual ataupun untuk digunakan di lahan atau di tanaman kita. Nah, kemudian untuk situasi sendiri ya, maksudnya situasi kolong kandang ini tidak baunya ada tapi tidak bau yang menyengat sekali. Kemudian lalat juga kurang ya, bahkan hampir saya katakan tidak ada ya. Jadi selama saya syuting ini sahabat bisa lihat tidak ada lalat, atau ada bahkan mungkin 1-2 ekor saja yang terbang ya, tapi secara keseluruhan sih sangat kurang ya jadi untuk lalatnya. Nah, kemudian bau amoniaknya juga ada tapi tidak terlalu menyengat. Karena kenapa ya, memang kami berkomitmen untuk menjaga kotoran ayam ini tetap dalam kondisi kering, jadi tidak kena air ataupun tidak ada genangan di dalamnya sehingga kotoran ayamnya tetap kering. Nah, kalau dia kering artinya kan tidak berbau dan juga mengurangi lalat. Oke ya, jadi ini mungkin saya zoom dulu untuk kita lihat ya. Jadi ini kotoran ayam yang sudah dari awal ya, ini tadi saya bongkar ya. Saya bongkar ini lapisan yang paling bawah. Ini dia sudah menjadi seperti tanah. Jadi wujud aslinya sudah tidak nampak. Kemudian suhunya juga sudah dingin, artinya itu siap digunakan untuk tanaman. Nah, jadi kita tidak boleh salah pakai ya, tidak boleh salah pakai. Nah, kalau ini kan yang saya geser ke sebelah, ini yang baru keluar ya, yang baru keluar dari ayam, ini belum boleh dimanfaatkan karena ini masih panas, sedang dalam proses dekomposisi. Jadi kita harus menunggu sampai dekomposisi sempurna baru boleh kita gunakan untuk tanaman. Nah, kebetulan pupuk kandang ini pun kami manfaatkan ya sahabat peternak untuk tanaman-tanaman kami yang ada di seputaran kandang. Karena kenapa? Memang secara teori pupuk kandang ini kan kandungan nutrisinya itu sangat tinggi ya. Jadi untuk unsur N-nya sendiri itu sekitar 1,5 sampai 1,7%, kemudian P-nya 1,9%, K-nya 1,5%. Nah, jadi ini bisa beda ya. Tadi tergantung sumber makanan yang dimakan oleh ayam, sehingga menghasilkan kotoran juga yang berbeda, tentunya dengan kandungan yang berbeda. Nah, jadi ini saya maju sedikit ya, saya shooting untuk tanaman jagung yang kami manfaatkan di samping kandang, yang kami pupuk dengan kotoran ayam, atau ya boleh saya sebut pupuk kandang ayam karena sudah kami
tunggu sekitar 3 bulan ke belakang untuk menjadi pupuk yang bisa digunakan untuk tanaman. Oke, jadi ini ya, ini kondisi tanaman jagungnya. Kita sambil nah, jagung ini juga tujuannya kami tanam untuk nanti kalau sudah panen kita akan olah, kita giling, kita akan campur dengan konsentrat dan katul atau dedak dengan perhitungan yang sesuai rekomendasi dari perusahaan yang mengeluarkan bibit ayam, sehingga nutrisinya tetap terpenuhi, tidak melenceng ataupun ayam tidak kekurangan nutrisi. Jadi tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh ayam untuk bertelur. Nah, ini saya sambil bergerak ya, sahabat. Jadi mungkin kameranya agak goyang. Nah, ini selain jagung kita menuju ke tanaman bawang dan sayur-sayuran. Nah, tapi ini singgah dulu, ini yang tinggi ini adalah jagung solor ya kalau kami menyebutnya. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam ataupun untuk diolah menjadi makanan ringan ataupun snack untuk dikonsumsi oleh manusia. Oke. Nah ya, ini buahnya, ini bisa diperbanyak ya. Oke, kita menuju ke tanaman bawang. Nah, ini ya, ini tanaman bawangnya yang kami pupuk dengan pupuk kandang ayam yang sudah terdekomposisi sempurna. Ini kita campur di dalam tanah dan beberapa hari atau minggu sebelum ditanam itu kita sudah campur pupuknya. Nah ya, oke, kita maju lagi. Nah, ini ada tanaman pare ya, ada tanaman pare yang juga saya pupuk dengan pupuk kandang ayam. Cuma memang ini umurnya sudah lama ya, karena ini awal Januari saya tanam, sampai sekarang masih berbuah walaupun agak kecil, tapi tetap saya pertahankan karena untuk diambil dijadikan sayur. Nah, jadi belum saya ganti dengan tanaman yang baru. Nah, kemudian ini tanaman timun berumur sekitar 2 minggu. Ini juga saya pupuk dengan menggunakan pupuk kandang ayam. Nah, ini ya. Ya, ini untuk sayur untuk dikonsumsi sendiri. Jadi ini adalah timun. Kemudian nah, di sampingnya ini adalah kacang panjang. Oke, kacang panjang ini juga saya menggunakan pupuk kandang ayam yang saya masukkan atau saya campur ke dalam lubang ketika menanam. Ini juga umurnya sama ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, kemudian ini adalah kacang turis atau kacang yang bentuknya pohon ya. Jadi ini juga saya kemarin menggunakan pupuk dari kandang ayam. Nah, ini kita bisa lihat buahnya. Sebentar ya, mana ini ada buah besar. Oke, nah ini agak jauh ya. Oke, jadi ini buahnya. Nah, ini adalah buah dari kacang turis ya, seperti kedelai cuma dia bentuknya pohon. Oke, kemudian kita bergerak. Nah, ini adalah tanaman pepaya. Kemudian ini adalah tomat ya, tomat buah yang bisa dijadikan sayur ataupun untuk dijadikan buah. Nah, ini cabai keriting. Ini juga saya benamkan atau masukkan pupuk kandang di dalamnya. Oke ya, ini buahnya mulai keluar. Ini ditanam sekitar awal bulan Februari. Nah, ini tomatnya ya. Ini minta maaf ya, kameranya agak goyang karena saya juga sambil bergerak. Ini cabenya, cabai keritingnya. Kemudian ini tomatnya. Nah, ini sedang berbuah ya, lumayan lebat buahnya. Oke, wah ini ada yang sudah masak ini sahabat. Warnanya sangat merah ya, sangat menggiurkan warnanya. Oke, wah ini. Oke ya, jadi ini tomat buah yang sudah masak yang siap dipanen. Oke ya. Nah, jadi ini juga saya menggunakan pupuk kandang ayam ya. Nah, ini yang masih hijau di sebelahnya. Penampilannya lumayan cantik ya. Oke. Nah, kemudian ini juga ada daun seledri yang saya tanam juga dengan menggunakan pupuk kandang. Oke ya. Jadi ini untuk bumbu masak soto
ataupun untuk masak yang lain-lain. Nah, ini adalah bawang rambut. Ini juga bisa dipakai untuk bumbu masak ya. Nah, kemudian ini tadi bawang rambut yang saya tanam langsung di tanah. Ya, ada beberapa ya. Nah, kemudian kita bergerak lagi. Ini terong, cuma memang umurnya sudah tua ya, jadi akan diganti. Nah, saya juga ada satu pohon rosella. Nah, rosella ini juga kita memupuknya dengan menggunakan pupuk kandang ya, dari kandang ayam petelur. Nah, kemudian ini ada daun bawang ya, cuma belum dibersihkan sehingga masih ada rumput-rumputnya. Nah, ini kemangi. Nah, kemangi juga kita tanam dengan menggunakan pupuk dari pupuk kandang ayam. Oke ya. Tadi kayak ini pepaya ataupun kates. Nah, ini tomat yang tadi ya. Jadi nah, semua ini saya memanfaatkan pupuk kandang ayam untuk memupuk tanaman ya, tujuannya untuk kita mengurangi menggunakan pupuk kimia. Selain lebih sehat juga ya bisa menghemat biaya sehingga kita tidak perlu untuk membeli pupuk kimia. Oke, jadi itu ya beberapa pemanfaatan pupuk atau kotoran ayam untuk tanaman. Yang jelas sebelum digunakan harus didekomposisi secara sempurna, baik dengan bantuan kita ataupun secara alami. Kalau alami ya kita biarkan pupuk itu menumpuk sampai kurang lebih 3 bulan baru boleh kita manfaatkan. Jadi kalau yang baru keluar yang masih panas itu tidak boleh karena suhunya masih panas dan aktivitas mikroorganismenya atau dekomposernya masih sangat aktif sehingga menimbulkan panas. Nah, itu kalau kita langsung gunakan atau akan berbahaya untuk tanaman kita. Nah, memang pupuk kandang karena tadi nitrogennya sangat tinggi, itu sangat cocok digunakan untuk tanaman semusim, misalnya palawija ataupun sayur-sayuran. Oke, jadi mungkin itu dulu ya, sahabat peternak, review untuk pemanfaatan kotoran ayam. Artinya yang kita gunakan adalah pupuk kandang yang sudah didekomposisi secara sempurna. Ciri-cirinya dia tidak nampak lagi seperti wujud aslinya, kemudian tidak berbau dan tidak panas. Kalau ciri-cirinya itu sudah terpenuhi boleh kita gunakan untuk tanaman, tapi kalau belum jangan digunakan karena bisa membahayakan tanaman kita. Oke, mungkin untuk kali ini videonya cukup sampai di situ ya. Sampai di sini, kita ketemu lagi di lain waktu dengan video-video lain yang berhubungan dengan ayam petelur. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Harapan saya semoga kita semua dalam kondisi sehat dan semua usaha yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih.